Oke, halo, ketemu lagi sama Dinda Putri di Rukun Jurnalis Bekasi Channel. So, hari ini gue bakal ngobrol sama salah satu komunitas. Komunitas apaan tuh? Wah, pokoknya kita bakal ngobrol santai dan lebih rileks lagi. Tetap di Rukun Jurnalis Bekasi Channel. Lukas dan Pribang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadar, ini kalau sama anak komunitas semangatnya jawabnya enak. Wah, ya. semangat ya. Lain deh. Udah biasa ada yel-yelnya kayaknya ya. Iya. Ada nggak yel-yel? Ada. Yel-yelnya ada. Coba apa? Oke. Bareng dong. Kita pilih together we are strong. Ya, Oke. Together we are strong. Oh, together we are strong. Iya. Mantap. Berarti kuat-kuat dong nih. Wah. Ini kuat. Strong semua. Mantap. Nih strongnya jangan kemana-mana ya. Iya, siap. Strong lah pokoknya. Strong lah pokoknya. Semangat banget bang. Ini ngomong-ngomong gue ngobrol sama siapa aja. Ini dengan siapa nih? Saya dengan Jaki, Ketua Jaki. Umum Topility. Saya Abi dari perwakilan Biro Kegiatan Topility. Wih, ini sama-sama orang penting nih ya. Ya. Jaki sama Habi. Habi. Iya. Oke. Pas ya sama badannya, ini Habi banget gitu. Cabi. Oh, Cabi. Ya. Salah ya. Nah, ini Topility ini adalah yang gue tahu sedikit salah satu komunitas mobil di Bekasi, betul? Iya, Iya. betul. Spesifik hanya Bekasi atau? Enggak, kita nasional. Oh, nasional. Nasional. Topility, tapi sebelum kita ngomong masalah nasional, mau ngomongin masalah yang lain-lain lah. Topility ini kepanjangannya ada nggak sih? Atau ini singkatan? Oke, Iya. Topility itu singkatannya Topility. Untuk Singkatan. kepanjangannya sendiri adalah Toyota Vios Limo Community. Toyota Vios Limo Community. Iya. Oh, berarti ini istilahnya komunitas hanya untuk Vios dan Limo. Ya. Yes. Lebih Betul. spesifiknya di Ya, situ ya. betul. Oke. Kalau ada anak-anak lain gabung boleh? Enggak, tetap harus Vios Saking Limo. nggak nyambung ngobrolnya ya. Karena itu salah satu syaratnya. Oh iya. Kalau Oke. kalau nongkrong aja boleh. Boleh. Oh, kalau nongkrong aja boleh. Iya. Ya kalau nongkrong nggak rasis lah ya. Iya. Kalau mobil rasis ya. Iya, paling suruh jual aja mobilnya. Ya, ganti ya? ganti Vios. Ya. Boleh juga gitu ya. Abis suruh jual, lo yang jual mobil ya? Iya. Kalau ada komunitas gitu, yaudah ya sama temen gue aja. Ya gitu ya saya kan. Nah, ngomong-ngomongin soal Topility tadi Vios dan Limo Community berarti spesialisnya di situ. Kira-kira ingat gak kapan berdirinya? Spesial buat abang nih yang sebagai ketua. Ya, Topility itu diresmikannya tanggal 21 Mei 2016. Waktu itu kita ada kurang lebih 19 sampai 20 orang ya yang untuk merumuskan nama Topility itu waktu itu di Garut di Jawa Barat itu kita resmikan, kemudian kita kukuhkan, kita legalkan lah nama Topility itu melalui notaris itu di tanggal 27 Desember 2017. 27 Desember 2017 ke Ya. sekarang berarti udah mau 4 tahun ya? 4 tahun. Wih, Tuh. sedap. Nah, sebelumnya nih kan pasti yang namanya pencetusan nama, ada yang namanya calon-calon nama. Sebelum Topility ada nggak sih yang pernah ngusulin namanya ini aja? Misalkan kayak Rujuk gitu. Pernah ada nggak calon apa yang bakalan jadi kandidat dari si komunitas ini selain Topility? Waktu itu ada beberapa ya, Om Iya, ya? ada beberapa. Oh. Waktu itu ada Contohnya. apa ya? Vios Limo. Iya, apa gitu ya? Ada namanya hampir mirip dengan berhubungan dengan Vios Limo lah, tapi dari beberapa nama itu ya kita rembukan dan kayaknya cocoknya Topility nih. Wih. Seperti itu kan. Ya udah, jadi kita sepakati namanya Topility. Mantap. Biar jadi top juga ya. Iya. Amin. Bukan top ya, top. Top. Saya kan pakai V di sini. Iya. Nah, kalau tadi pertama berdiri dari tahun 2017 ke sekarang udah hampir 4 tahun. Kopdar itu biasanya berapa sebulan sekali kah, setahun 3 kali kah, atau seminggu sekali kah? Rutinnya dulu sebelum pandemi ya. Nah ya sebelum pandemi benar. Kan karena kalau sekarang pandemi agak susah sih. Kopsan aja, kopi santai. Yoi, tapi tetap nongkrong kan? Wah, protokol nggak tuh? Prokes. Prokes dong. Nah, jadi untuk kopdar itu 2 bulan sekali ya, Mbak? Seminggu 2 kali.
Sebulan dua kali. Sebulan dua kali. Sebulan dua kali. Berarti 2 minggu sekali. Di minggu benar? pertama sama minggu ketiga ya? Iya, betul. Iya. Betul. Di minggu pertama sama minggu ketiga. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di mana? Kebetulan kalau paling sering di AXC Sumarekon. Oh, oke. Ya, kopdar di situ kok kalau Bekasi ya. Gitu. Kadang-kadang kita ada kopdar gabungan juga sih. Antar chapter nih, misalnya nasional chapter. tuh. Ya chapter enggak yang deket-deket sama pusat aja. Oh, Jadi yang kebetulan deket tuh sama Tofility pusatnya di Bekasi. Gitu. Kita ada chapter Tangerang, ada chapter Depok gitu. Kadang-kadang kita bikin kopdar gabungan juga di situ. Jadi kita gabung misalnya sama anak-anak Depok atau kita gabung sama anak-anak Tangerang gitu atau sama anak Bandung atau sama masih istilahnya Jabodetabek lah, ya, paling jauh ya Bandung lah gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal chapter nih, mungkin teman-teman kan ada yang nggak tahu chapter apaan sih. Kayaknya sering banget di komunitas disebutin ini chapter ya. Kalau bisa dijelasin chapter itu semacam apa? Gue tahu. Ya, chapter itu jadi perwakilan kita nih Tofility yang ada di daerah-daerah masing-masing daerah lah gitu di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada teman-teman dari Makassar atau dari Papua ya kan yang mau gabung komunitas kita bisa gitu. Nanti dia misalnya udah ada beberapa member di sana, dia pengen bikin chapter sendiri ya kan. Kita kan ada ADART-nya sesuai dengan ADART nanti bisa kita resmikan gitu dari pusat kita. Tetap dari Bekasi. Dari Bekasi, betul. Oh, jadi memang berdiri awalnya ini di Bekasi ya? Iya, betul. Berdiri di Bekasi tapi peresmian di Garut, gimana tuh Bang? Ya kan sekalian jalan-jalan. Oh iya benar ya. Ngeles bisa ya. Ngomong mobil touring terus ya kan. Gas. Chapter. Bicara chapter berarti taruhlah kalau misalkan orang awam ngertinya, kalau misalkan gue orang awam nih atau Dindo orang awam nih, cabang seperti itu. Ya, atau perwakilan daerah lah. Perwakilan dari masing-masing daerah. Daerah atau chapter mana aja yang udah terbentuk sampai dengan saat ini? Chapter mana aja maksudnya? Jadi kalau yang sekarang itu ada chapter Tangerang, ada Bandung, Depok, Jepara, Kebumen, Sukabumi, Pantura, ada Bogor sama Sumatera Barat. Sumatera Barat yang paling terakhir kemarin kita resmikan nih chapternya jauh nih. ya? Belum lama. Iya, belum lama yang lalu ya? Ya. Oh iya. Berarti pernah kesana dong? Ya perwakilan dari pusat ada. Pasti ada. Biasanya sih gitu. Setiap misalnya chapter mana nih, ya kan pusat diundang kan, nanti ada perwakilan dari pusat yang ke sana gitu. Oh, oke. Gitu. Sebagai inilah istilahnya report juga kan, buat anak-anak pusat nih. Oh, ternyata udah ada chapter baru, jadi ada teman-teman juga kan merasa disupport gitu dari chapternya tuh merasa oh iya saya disupport nih sama pusat nih. Oh gitu, iya benar-benar. Merasa diperhatiin lah ya. Diperhatiin, betul. Iya benar. Kan bicara komunitas, apalagi udah bikin chapter, udah ada chapternya, bukan bikin sih, udah ada chapternya, ya berarti udah ada yang minat kan dari masing-masing daerah. Itu mimpinnya nggak gampang dong, Bang. Mimpinnya nggak gampang, ngumpulin kopdarnya juga nggak gampang, terus ngatur schedule kegiatannya juga nggak gampang. Itu gimana manage-nya Bang, kalau boleh tahu Bang? Kurang lebih. Iya, jadi kita sih berpatokannya dengan ADART ya. Pastinya untuk masalah kopdar, keanggotaan, kegiatan dan yang lain-lainnya itu semua berpatokan pada ADART. 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 Iya. Apa kepanjangannya? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seperti itu. Oh, ada juga ya. Kita kan ini resmi udah dikumpulkan sama notaris ya, dilegalkan, udah legal. Oh gitu. Iya, komunitasnya udah legal. Yang tadi tanggal 27 Desember 2017 itulah. Oh, itu langsung pengajuan dan di ACC. Pada berarti udah nggak ilegal ya? Iya. Oke. Lanjut Bang, terus gimana cara maksudnya dengan memimpin segitu banyaknya orang dari masing-masing chapter, masing-masing daerah? Taruhlah kalau Jabodetabek gampang lah, atau apalagi sekarang udah ada yang Padang, gimana tuh? Iya, itu kita satukan aja dari visi misinya. Dari sip 1 visi misi. Kemudian kalau paling dari pusat itu kita adakan kunjungan-kunjungan ke chapter-chapter. Ya mungkin yang terdekat dulu, mungkin Jabodetabek, kemudian Pulau Jawa, seperti itu. Dan yang terakhir ya kemarin yang kita baru resmikan itu di Sumatera Barat. Berarti kemarin pas di Sumatera Barat dari chapter Bandung, Sukabumi juga pada datang juga perwakilan. Ya, perwakilan. Jadi untuk peresmian chapter itu biasanya ada perwakilan chapter untuk menghadiri seperti itu. Ya sebagai itu ya support, salah satu supportnya lah, satu support.
Nah, ini kan komunitas lain dengan istilahnya komunitasnya jatuhnya hobi, lain dengan pekerjaan. Kalau kayak gitu kan taruhlah ongkosnya lumayan loh bang, kan? Buat keluar pulau tuh ongkosnya lumayan. Nah, untuk si perwakilan ini apakah tetap disupport dari pusat atau ada swadaya dari komunitas teman-teman komunitas lain atau memang biaya sendiri? Kalau boleh tahu. Oke. Untuk kunjungan ke chapter-chapter ya, itu salah satunya kemarin untuk peresmian Sumatera Barat itu juga ada support dari member-member, dari member-member chapter itu kan, untuk kemudian juga ya ada juga kita dari uang kas seperti itu ya. Semua itu dana dari situ. Jadi ya kita makanya kenapa disebut Together We Are Strong, itulah kita bersama kita kuat. Bersama kita kuat gitu. Bahu membahu lah ya. Bahu membahu, iya. Jadi kalau untuk kegiatan yang sifatnya itu misalnya touring, atau misalnya kunjungan apa itu pasti kan ada laporannya kan. Iya benar. Nah laporannya itu biasanya nanti kita usulkan ke bendahara. Gitu. Nanti kita ada bendaharanya juga kan. Oh gitu. Iya. Okay. Yang bagian pencairan dana ya. Iya. Cair. Tapi kan semuanya dari ACC ketua ya nggak? Iya. Kalau kita nggak ACC jangan keluar dananya ya kan. Intinya sebenarnya ini nih yang harus ditempel nih. Ya karena kan kayak uang kas itu kan dari kita ya untuk kita. Betul. Gitu kan. Ya mau ada kegiatan Topility ya seperti baksos gitu kan, kunjungan chapter atau peresmian chapter ya salah satunya seperti itu sih. Oh ngadain baksos juga? Iya. Oh gitu. Maksudnya kalau yang Dita tahu nih kan sejauh ini mungkin anak-anak komunitas taunya ya cuma hahaha doang, ya, touring doang buat kesenangan masing-masing lah, hilangin mumet. Ternyata turun di baksos juga. Turun di baksos juga. Apakah spesial misalnya kayak lagi ada bencana atau memang ada kegiatan rutin mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali? Biasanya kalau agenda setiap tahun pasti kita adakan baksos gitu. Misalnya apa nih? Misalnya ada kegiatan apa? Biasanya paling sering pas bulan Ramadan sih biasanya. Ramadan. Ya gitu kita kadang-kadang sumbangan panti asuhan gitu. Terus dan lain-lain gitu. Ya kan. Jadi kalau untuk kegiatan baksos kenapa kita harus lakukan? Karena ya ini visi misinya kita juga ada nilai manusianya gitu. Jadi ketika ada suatu member masuk ke komunitas kami, ya kan, dia juga merasakan oh ternyata komunitas ini peduli ya, gitu. Juga ya, gitu. Enggak cuma yang tadi Dina bilang hahaha doang kan? Iya. Apalagi di jalan sampai makan tempat kan? Kayak gitu nggak sih kalau anak-anak mobility di jalan? Iya. Maksudnya kayak gitu makan tempat nggak? Tapi kita izin lah. Nah iya kayak gitu itu gimana tuh maksudnya? Kayak misalkan kalau kalian lagi jalan bareng nih, Vios Limo kan, otomatis bakalan yang namanya komunitas jadi pusat perhatian di jalan kan, karena mungkin ya kayak rombongan, terus juga yang lain kena macet, tiba-tiba anak komunitas datang nggak kena macet, kayak gitu kan ada yang orang-orang ya elah ngeribetin jalan aja nih, emang jalanan bapak moyang lo gitu kan. Nah itu kalau anak-anak mobility kalau lagi jalan bareng gimana sih manage di perjalanannya itu? Iya, memanage sebelum kita perjalanan pastinya kita ada gimana meeting kecil lah, istilahnya ini siapa kaptennya misalkan, kemudian siapa sweepernya, jadi itu udah ada urutannya, ada rangkaiannya lah. Ya kita jadi briefing dulu ya kan. Yang penting kan kita nggak asal ini aja, kita nggak asal touring atau itu kita nggak. Yang paling penting adalah kita kan pertama faktor safety-nya dulu. Safety first. Safety-nya. Jadi nanti kita sama member-member kita kasih tahu jangan peraturan lalu lintas gitu, jangan melanggar lah, jangan melanggar. Kalau misalnya nanti kesusul sama temennya, ya nanti temennya yang depan yang nungguin atau gimana gitu. Jadi emang kita udah briefing dulu gitu. Kita dan komunikasi antar mobil di jalan itu kita pakai alat komunikasi, pakai di dalam mobil. Iya, pakai HT biasanya. Udah kayak ini mobil patwal. Ya
Ya itu kan memudahkan kita koordinasi pada saat di jalan. Oh iya betul. Gitu. Kirain kalau gue nih ya, kalau misalkan nggak touring kan, maksudnya beda mobil sama teman nih. Iya. Share live dong, share live. Ya kan? Kayak gitu juga nggak? Enggak. Itu kalau yang lain kayaknya. Itu dia maksudnya keuntungan komunitas kan. Semuanya termanage udah dari awal. Dari awal. Masalahnya kalau orang biasa nih ya, yang udah mau jalan, taruh nggak usah jauh-jauh ke puncak nih, meeting nih malamnya. Nah, besokannya berubah lagi tuh kemauannya kan. Kalau misalnya anak komunitas kan nggak gitu kan. Maksudnya yang tadi dibilang udah di brief ya udah tertib. Kalau gue nggak, jadi lu di mana? Ini lagi mampir dulu di Indomaret. Gitu kan. Berarti salah satu keuntungan dari komunitas adalah menambah teman pasti. Pasti, ya. Jadi bisa manajemen juga jadinya kan. Ditambah lagi maksudnya kepedulian juga nambah. Karena saling menyadarkan sih sebenarnya, benar kan? Iya, betul. Jadi misalkan ada yang satu sebenarnya memang orangnya agak bukan pelit atau cuek, lebih ke cuek kan. Tiba-tiba ada teman yang benar-benar care sama manusia lain lah. Ini kita bikin charity ini segala macam kayak gitu, bener kan? Iya, betul. Jadi kalau masuk komunitas sih lebih yang tadinya kayak introvert gitu ya kan? Introvert nih, kayaknya nonton introvert. Iya. Pas masuk komunitas, wah udah dia biasanya dia berani berargumen, berani berpendapat gitu kan. Jadi kan kalau kita kan sering kalau kopdar kan kita bahas kegiatan nih, misalnya kegiatan apa sih nih yang kedepannya kira-kira kita bakal ini laksanain ya kan. Disitu kan dari semua member dia ada yang ngusulin ya kan, ya pro kontra biasa lah kalau di komunitas pasti. Gitu. Tapi yang jelas sih manfaatnya positifnya banyak kok. Jadi kalau Mbak Dina mau bergabung, oke lah. Wih, boleh lah linknya di bawah ini. Ternyata dulu endorse Yos atau lingkungannya dulu lah. Langsung gitu bridgingnya kan, mancing sih kan. Nah tadi bicara udah kegiatan yang sering dilakukan, yang segala macam baksos jadinya. Terus juga ada juga maksudnya yang tadi bicaranya soal introvert lah, sekarang udah kebiasaan ngomong, mungkin bicaranya jadi kayak lebih nyaman aja karena nemu lingkungan yang satu frekuensi sama dia. Betul. Apalagi masalah hobi kan. Ini dia kan, hobi itu dia. Total anggota Tovility kali ini sampai sekarang? Sampai saat ini terakhir ada 580 member. Wow, banyak juga ya, udah 1000 loh. Setengahnya itu. Setengah, alhamdulillah. Paling banyak dari mana? Jabodetabek ya. Jabodetabek. Spesifiknya chapter pusat. Tapi untuk total member yang banyak dari masing-masing chapter. Iya, masing-masing chapter. Untuk saat ini sih Pantura sama Sumbar. Wih. Ya, itu luar biasa. Pantura sama? Sumbar, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Iya. Karena mungkin ini kali ya kalau di Sumatera Barat lebih kayak mereka nggak terpecah kan global. Jadi satu provinsi. Iya. Kalau di sini kan pusatnya Jawa, betul. Bekasi, ada Tangerang. Nah itu kalau di Sumatera Barat banyak. Tapi Pantura oke juga ya? Iya. Pantura itu di situ ada beberapa ya, ada dari Subang, terus dari Indramayu, salah satunya Cirebon. Jalur-jalurnya itulah ya, jalur Pantura lah ya. Nah ngomong-ngomong soal Pantura di Goyang nih, ada yang seru nih dari komunitas. Biasanya komunitas kalau touring ngadain kayak semacam hiburan segala macem. Apakah nggak takut dibilang? Soalnya sebenarnya image anak-anak komunitas itu di luar jujur kurang bagus. Oke. Ini yang kebanyakan orang mandang kayak misalkan tahunya yang tadi balik lagi seneng-seneng doang kayak gitu segala macam. Apalagi ada juga yang bilang iya komunitas mah suka main cewek, kalau yang cowok-cowoknya misalkan gitu, yang ceweknya cewek nggak bener katanya gitu. Itu bener nggak sih sebenarnya, atau nggak semua, atau memang ada untuk fenomena seperti itu di komunitas ya? Bicara kita komunitas global, nggak cuma Tovility. Iya. Kalau itu sih tergantung pribadi sendiri-sendiri ya, gitu. Kalau kita sih sebagai komunitas nih nggak ada niatan ke situ sih. Maksudnya kalau misalnya orang itu misalnya ternyata yang seperti itu, persepsi orang-orang kan kayak gitu tuh. Iya benar. Ya kan. Kalau kita sih balikin ke orangnya lagi, pribadi orangnya aja gitu. Kalau kita sendiri sebagai komunitas Tovility, kita sih nggak ada niatan maksudnya buat kayak gitu. Pokoknya segala kegiatan yang negatif kita nggak ada lari ke arah situ. Semuanya
insya Allah semuanya positif yang ada di Tofility. Tapi balik lagi nih, kalau ketika misalnya ada orang yang berpersepsi seperti itu, ya kan, kalau saya pribadi ya, saya balikin ke orangnya aja. Oh, tapi jangan sampai bawa-bawa nama komunitas gitu. Iya. Mereka yang bertanggung jawab sendiri gitu. Oh iya, Gitu oke. sih. Misalnya lagi apesnya atau lagi pakai baju komunitas kan, oh ternyata komunitas Tofility begini gitu. Iya. Kalau misalnya ini sih pasti enggak lah. Kalau misalnya Tofility sih ya sampai sekarang sih kalau misalnya pakai apa namanya baju atau pakai atribut Tofility sih kayaknya enggak ada sih gitu. Oh iya, oke. Iya. Berarti intinya memang dari Tofility udah ada SOP-nya lah ya. Oh ada, betul. Oh iya udah ada. Iya, ada. Ya itu dia di dalam ADART itu. Oh, dibahas semua ya. Ya tidak berhubungan dengan narkoba. Iya. Itu salah satunya lah itu. Sanksinya kalau melanggar Dikeluarkan. langsung. Iya. Habis dikeluarkan, udah dikeluarkan aja. Iya, Atau tergantung dinonaktifkan. sama pelanggarannya, Oh enggak, dinonaktifkan. dinonaktifkan langsung. Iya. Oke. Ya kalau misalkan paling parahnya kriminal lah, tetap. Iya, kriminal salah satunya. Maksudnya kekeluargaan atau langsung hukum nih, udahlah, lu nggak mandang temen misalnya kayak gitu. Ya itu dia kalau yang Iya, itu biasanya udah berat ya. Betul. Iya. Tergantung dia apa sih ininya gitu loh kan. Pelanggarannya. Iya, pelanggarannya apa sih gitu. Kita kan kalau misalnya dari pengurus kan pasti dimusyawarahkan dulu kan. Gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya udah berat banget ya udah ini ya sesuai konsekuensi di ADART aja sih gitu. Karena kan kita rules-nya udah jelas. Jelas. Iya, iya. Oh berarti bukan komunitas yang tiba-tiba bikin, ayo touring, tiba-tiba bikin, Enggak ayo dong. touring. Iya. Keren Enggak. juga. Iya, keren. Nggak sembarangan nih. Iya dong. Jadi makin deg-degan ngobrolnya kan. Waduh. Legal bro, legal di Iya, notaris iya, loh. iya. Karena kalau legal itu emang ada ininya juga sih, ada apa namanya keuntungannya juga. Jadi kalau kita kan misalnya mau acara atau apa, kita kan bisa bikin proposal kan. Iya, Gitu. Jadi kalau misalnya legal kita dianggap bahwa oh ini bener komunitas serius nih gitu, ya kan. Juga ada manfaatnya juga. Jadi kalau perizinan kemana-mana kita juga enak gitu. Ya CC-nya cepet ya. Betul. Dibandingkan kita nggak legal lah ibaratnya gitu Iya, kan. betul. Kan nanti dokumen-dokumen apa yang kita ini cuma ini doang sih, harus ada dokumennya lah. Betul. Masa proposal doang? Iya. Kan? Lu nggak ada legalitas? Iya, mana legalitasnya. nih? Jadi kepercayaan orang kan juga, oh iya nih, masuk komunitas kita juga ada, wah nih Tofility udah legal nih, gitu, udah sah nih. Orang juga jadi ini juga, oh ya saya masuk deh, karena udah ini nih, udah legal nih komunitasnya.